Welcome chess lover, salam olahraga, dan maaf untuk teman-teman saya telat untuk membahas turnamen kandidat babak seterusnya ya, dikarenakan kemarin saya mengikuti turnamen di Solo. Tahu-tahu ini udah selesai ya babak ke-14, dan di kategori umum seperti yang kita duga, Sindarov juara video kandidat. Dan di hari ini saya akan membahas juara di kategori wanita ya. Dan saya ambil dari partai penentuan antara Vasily Ramesbabu menghadapi Lagno Katarina. Nah, di sini Vasily Ramesbabu pegang putih dan Lagno Katarina pegang hitam. Ini partai penentu untuk mencari juara di kategori wanita ya. Yang belum tahu Vasily Ramesbabu itu siapa Bang? Nah, Vasily Ramesbabu itu kakak dari Pragnananda ya. Jadi satu keluarga tuh kakak beradik ini ikut turnamen kandidat ini teman-teman, dan ibunya sangat menyupport sekali, bangga dengan anak-anaknya yang bisa berjuang untuk event sekelas dunia ini. Tentunya orang tua mana sih yang gak bangga ya kan. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Vasily Ramesbabu putih melangkah dengan E4, Lagno Katarina menjawab dengan C5 Sicilia defend. Kuda F3, D6, D4 mengajak pertukaran pion di pusat, diterima hitam dan kuda makan pion. Kuda F6 ancam pion E4, kuda melindungi. G6 mempersiapkan fianchetto gajah ke G7. Gajah E3, gajah G7 dan F3. Rokade pendek, menteri D2, kuda C6 mengadu kuda dan rokade panjang. Nah, ini sangat seru sekali teman-teman. Yang seperti kita tahu, rokade yang berlawanan itu akan menghasilkan game yang sangat sengit sekali. Hitam melanjutkan dengan D5, ajak pertukaran pion di pusat. Kuda makan kuda, ancam menteri hitam, pion makan kuda, dan sacrifice gajah teman-teman. Kalau hitam makan gajah, akan terjadi pertukaran menteri dan putih menang kualitas benteng. Jadi di sini hitam melangkah gajah E6, pion makan pion, ancam gajah, pion makan, berbalik ancam pion putih, kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan benteng B8. Ancaman sekak ya di peta B2, sangat bahaya sekali. Dan putih merespon dengan gajah B3 memperkuat pertahanan. Menteri C8, raja B1, pertukaran gajah, pion makan gajah, A5, gajah diadu, dan hitam menolak untuk menukar gajah.
Gajah C3 ancam pion A5, A4, pion makan pion. Ada apa ini ya? Hitam mengorbankan satu pion. Ternyata ada langkah menteri C4 ancam pion A. Dan B3 ancam menteri, tapi di sini menteri tetap bisa mendapatkan pion A karena raja terpin oleh benteng hitam yang ada di B8. Jadi putih melanjutkan dengan benteng E1, benteng B5, benteng E4 ancam menteri hitam, menteri mundur, menteri diadu, menteri C7, menteri D3, menteri B6, gajah B2, benteng A5, gajah ancam benteng mundur, menteri kembali diadu, hitam masih menolak untuk pertukaran menteri, benteng C4 masih berburu menteri hitam, menteri berpindah, dan menteri E4. Sejauh ini kedua pemain sama-sama mengamankan posisi ya. Benteng A8 menumpuk benteng, benteng C5, H5, G4, pertukaran pion makan pion, raja H7, benteng D5 menumpuk benteng, menteri C6 ancam gajah putih dan gajah B2, benteng A2, G5, menteri B6, menteri H4 sekat, raja G8, menteri E4, benteng A4 ancam menteri putih. Di sini kalau pion B3 makan benteng gratis akan terjadi skakmat menteri pukul gajah yang ada di B2 ya. Ini sangat tricky sekali. Putih merespon serangan ini dengan benteng D8 sekar, raja H7, pion menutup ancaman benteng terhadap menteri putih. Tetap saja benteng masih mengancam menteri dan menteri makan benteng. Sacrifice kualitas ya, benteng ditukar dengan gajah yang ada di B2 dengan tujuan nanti serangan terselubung dari gajah hitam yang ada di G7. Jadi di sini raja mau tidak mau harus makan benteng. Open sekak, raja B1, menteri F2, benteng blokade serangan menteri, menteri F5, menteri D5 mengajak pertukaran menteri. Jelas hitam tidak mau ya, karena di sini hitam sudah kalah 1 perwira. Jadi hitam melangkah menteri F3 ancam pion B3, tapi tidak bisa ya dimakan terlebih dahulu karena masih ada penjagaan menteri yang ada di D5. Jadi serangan hitam yang kedua adalah menteri ke petak C3, ada ancaman skakmat nanti di menteri A1. Jadi putih melanjutkan permainan dengan benteng C1,
Menteri F4, Benteng S1, E3, Menteri kedua, dan hitam menyerah. Kenapa? Karena apapun yang dilangkahkan hitam, semisal sangat sulit sekali ya di sini hitam mau melangkah apa. Misal menteri ke E5 juga telat ya, karena tempo putih bisa ke H3 terlebih dahulu melakukan sekak terhadap Raja Hitam. Ketika Raja Hitam mundur ke G8, ada sekak lagi benteng C2 ke C8 dan akan terjadi sekak mat, dan ini sangat bahaya sekali ya. Semisal benteng C8 sekak, menteri menutup, pastinya gratis ya. Kalau gajah menutup, menteri putih akan ke H6 dan sekak mat tidak akan terhindar lagi, karena gajah hitam yang untuk memblokade serangan benteng terpin oleh benteng ya tidak bisa memakan menteri putih yang ada di H6. Oke, selamat untuk Fasli Rames Babu akan melaju untuk menghadapi sang juara dunia wanita. Selamat berjuang dan terima kasih. Game ini sangat menarik sekali. Jika kalian juga tertarik dengan game ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.